Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Fitria Trisna Dewi, guru SD Islam Al-Azhar 32 Padang, CGP Angkatan 11 Kota Padang. Hari ini insya Allah saya akan mengadakan perbincangan pra-observasi ke kelas salah satu guru dari di SD Islam Al-Azhar 32 Padang ini. Hari ini saya ditemani oleh Ibu Dewi Citra Rusyadi, guru kelas 5. Insya Allah saya akan observasi ke kelas beliau. Assalamualaikum Bu Dewi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Sehat? Alhamdulillah sehat Bu Fitri. Wah. Bu Fitri apa kabar? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Bu Dewi, Ya, jadi Bu. saya rencananya akan melakukan observasi ke kelas Ibu besok. Bagaimana kira-kira Bu? Boleh, apakah, boleh. Apakah boleh Bu? Boleh Bu Baik. Fitri. Nah, kalau begitu saya mungkin akan bertanya beberapa hal. Yang pertama, besok rencananya Bu Dewi akan mengajar apa ya? Besok itu kira-kira jam 10 saya mengajar IPAS Bu Fitri. Oh, IPA. Iya. Kalau begitu, kira-kira apa sudah ada rencana modulnya dan yang lain-lainnya Bu Dewi? Sudah ada modulnya. Itu materinya tentang nutrisi pada makanan Bu Fitri. Kalau boleh tahu menggunakan model apa nanti tuh Bu Dewi? Insya Allah besok itu kita akan menggunakan modelnya pembelajaran based learning atau PBL, yang nantinya anak-anak itu akan kita berikan masalah tentang nutrisi yang terkandung pada makanan. Terus anak-anak itu akan membahas bersama dengan kelompoknya, dan finishing terakhir yaitu mereka presentasi terhadap apa yang mereka diskusikan. Wah, sepertinya menarik sekali nih Bu Dewi. Insya Bu Dewi Allah. nggak sabar nih akan masuk besoknya. Bu Dewi, jam berapa nanti besok? Jam 10 Bu Fitri. Oh, jam 10. Iya. Jadi insya Allah besok jam 10 Bu Dewi akan masuk ke kelas Bu Dewi. Boleh ya Bu Dewi ya? Boleh. Baik. Silakan Bu Fitri. Baik, terima kasih Bu Dewi. Sama-sama Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak 5 hari pagi ini. Baik, terima kasih. Hari ini pembelajaran kita sesuai dengan yang telah kita pelajari kemarin. Kita membahas tentang makanan sehat. Jadi tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu satu, nanti setelah belajar ini anak-anak tahu kandungan nutrisi yang ada pada makanan, ya. Nanti juga Abiu juga bisa menjelaskan apa saja manfaat nutrisinya dalam tubuh kita, ya, setelah kita belajar ini nanti. Oke, baik. Sebelum kita mulai ke pembelajarannya, kita review dulu sedikit tentang pelajaran sebelumnya. Yuk, sama-sama ya. Masih ingat? Masih. Nah, ini caranya. 2, 3. Gerakan meremas-remas dan mendorong makanan, masuk lambung, goreng kerongkongan, disebut gerak garis hati. Gerakan meremas-remas dan mendorong
Makanan bergizi itu mengandung karbohidrat, lemak, protein, vitamin, dan mineral kan? Betul itu, Bang. Berdasarkan fungsinya, kandungan gizi tersebut dibagi menjadi 3 golongan, yaitu zat tenaga yang terdiri atas karbohidrat dan lemak, zat pembangun yang terdiri atas protein dan mineral, dan zat pengatur yang terdiri atas mineral, vitamin, dan air. Emang kamu tahu gunanya masing-masing gizi itu? Tentu saja, Bang. Nih ya, kalau karbohidrat itu sumber tenaga bagi tubuh. Tubuh membutuhkan karbohidrat sebagai sumber tenaga untuk segala kegiatan sehari-hari seperti bekerja, berlari, belajar, dan sebagainya. Oh, lalu makanan yang mengandung karbohidrat itu apa aja, Luna? Biasanya makanan pokok seperti nasi, jagung, terigu, dan kentang mengandung karbohidrat yang tinggi. Ada juga makanan lain seperti gula pasir, roti, dan coklat. Oh gitu, kalau lemak ada fungsinya nggak? Aku punya banyak loh, apalagi di perutku. Hahaha. Tentu saja ada. Lemak itu gunanya sebagai pelarut vitamin A, D, E, dan K. Meluas persendian tubuh, menghaluskan kulit, dan sebagai cadangan makanan dalam tubuh. Cadangan makanan. Iya, Bang. Jadi kalau persediaan karbohidrat kita sudah habis, maka tubuh akan menggunakan lemak sebagai sumber tenaga berikutnya. Rongga mulut dicerna secara mekanis dan kimiawi, lalu pergi ke kerongkongan. Di kerongkongan ada gerakan peristaltik, yaitu gerakan menembus makanan sampai ke lambung. Oke, di lambung. Di lambung dicerna secara kimiawi oleh enzim, yaitu pepsin, renin, asam galiat, dan dicerna secara mekanis dibantu oleh otot lambung. Setelah dari lambung pergi ke usus halus. Ya. Di usus halus ada 3 enzim, yaitu amilase, tripsin, lipase. Setelah dari usus halus pergi ke usus besar. Di usus besar terjadi penyerapan air garam dan mineral, lalu pergi ke rektum dan dikeluarkan dari anus. Oke, tangan dong. Oke, terima kasih. Tadi ya, Oke, nanti kita akan bahas tentang nabati dan lemak hewaninya lagi. Nah, sekarang seperti yang kita sampaikan tadi, kita sekarang akan mencari nutrisi-nutrisi apa yang terkandung dalam makanan kita. Contohnya, dalam makanan sehat 4 sehat 5 sempurna. Nah, itu kan dulu. Sekarang makanannya bukan 4 sehat 5 sempurna lagi, tapi disebut dengan makanan yang tahu? Seimbang. Seimbang. Hebat. Keren. Apa saja yang termasuk makanan seimbang? Ayo, siapa yang bisa? Nah, Farel lagi. Mana anak Dewi selain Farel? Irsyad, ayo. Makanan yang mempunyai Vitamin aja kandungannya. karbohidrat, Nah. lemak, Aha. serat, Oke. mineral, Oke. eh, Lagi protein. protein. Jadi sebenarnya lemak itu bagus, hebat di Irsyad ya. Terima kasih Irsyad. Kira-kira dalam tubuh kita ada lemak. Lemak itu berfungsi dengan baik nggak sebenarnya? Jika dengan kapasitas yang pas. Namun kalau kelebihan lemak, waduh, itu bisa jadi penyakit. Obesitas. Ya, namanya kegendutan atau kegemukan. Obesitas namanya ya, nggak boleh juga. Jadi sebenarnya baik protein, vitamin, mineral, zat besi, serat dan sebagainya itu dibutuhkan tubuh dalam jumlah yang pas. Bukan kurang, bukan berlebih. Jika kurang akan terjadi sakit juga, jika berlebih juga akan sakit. Makanya yang BB aja deh, ya, yang BB aja tuh nanti yang biasa-biasa aja. Baik, ini akan kita pecahkan nanti berkelompok. Nah, sekarang anak-anak
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fitria Trisna Dewi, guru SD Islam Al-Azhar 32 Padang, CGP Angkatan 11 Kota Padang. Hari ini insya Allah saya akan melaksanakan kegiatan percakapan pasca observasi, dan hari ini saya ditemani oleh guru kelas 5 SD Islam Al-Azhar 32 Padang, yaitu Ibu Dewi Citra Rosyadi. Gimana kabarnya, Bu? Alhamdulillah sehat, Bu Fitri. Baik. Dan selanjutnya saya juga ditemani oleh pengajar praktik saya, yaitu Ibu Nani Pratiwi. Bu, Assalamualaikum. Gimana kabarnya, Bu? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Baik, untuk selanjutnya saya akan melaksanakan kegiatan percakapan pasca observasi ini bersama dengan Bu Dewi. Baik, Bu Dewi, kemarin Bu Dewi sudah masuk ke kelas Bu Dewi dan alhamdulillah luar biasa. Secara umum sudah terlihat anak-anak bersemangat mengikuti pembelajaran dari Bu Dewi. Bu Dewi juga dengan semangat menyampaikan pembelajaran. Nah, tapi kali ini Bu Dewi mau bincang-bincang sama Bu Dewi tentang observasi kemarin. Apakah Bu Dewi bersedia? Sedia, Bu Fitri. Baik, mungkin yang pertama yang perlu ditanyakan kembali, Bu Dewi mau tahu lagi nih, kira-kira apa kemarin tujuan pembelajaran yang Bu Dewi sampaikan ya? Tujuan pembelajaran kemarin yaitu yang pertama, anak-anak mampu menjelaskan dan mengidentifikasi unsur-unsur yang terdapat di dalam makanan, nutrisi-nutrisi yang ada dalam makanan, Bu Fitri. Kemudian anak-anak itu paham apa saja makanan yang terkandung di dalam makanan seimbangnya setiap hari. Oh, berarti mata pelajaran IPAS ya Bu Dewi ya, Ya, betul. untuk kelas 5. Baik, nah kira-kira nih menurut Bu Dewi dari pembelajaran yang Bu Dewi laksanakan kemarin, apakah sudah maksimal nih menurut Bu Dewi nih pembelajaran yang dilaksanakan kemarin? Sepertinya belum, Bu Fitri. Kira-kira berapa, kalau 100 dari 1 sampai 100 berapa persen tuh Bu Dewi ya? 85% loh, Bu Fitri. 85% ya Bu Dewi ya. Kalau begitu kira-kira apa ya yang membuat Bu Dewi mengatakan itu belum maksimal, atau adakah hambatan-hambatan yang Bu Dewi hadapi ketika melakukan pembelajaran tersebut? Oke. Kemarin itu hambatannya yang pertama dari segi waktu, Bu Fitri. Kemarin itu ada dari segi waktu satu, terus dari media yang anak-anak yang disuruh bawa, kemudian mereka ternyata nggak semuanya membawa gitu, Bu Fitri. Itu hambatannya yang kedua. Mungkin karena waktu juga, terus ada anak-anak yang lupa membawa medianya, jadi mungkin itu yang mengganggu pembelajaran. Oh, baik. Jadi ada dua yang menghambat kemarin ya Bu Dewi ya. Pertama dalam segi waktu, kemudian dalam segi media yang tidak cukup karena beberapa anak-anak tidak membawa bahan-bahan yang harusnya mereka bawa, gitu ya Bu Dewi ya. Nah, kalau begitu kira-kira apa nih usaha Bu Dewi untuk selanjutnya dalam hal ini supaya nanti pembelajarannya maksimal gitu Bu Dewi? Mungkin dalam segi waktu dulu, apa tuh kira-kira Bu Kalau Dewi? dari segi waktu sebenarnya kemarin itu pas mutar video, Bu Fitri, kan kita kan metodenya metode PBL. Jadi kan di awal itu dikasih anak-anak video tentang macam-macam nutrisi makanan. Namun terkendala dengan lampu mati. Nah, jadi lampunya mati beberapa menit, sampai 5 atau 10 menit itu, Bu Fitri. Jadi ke skip sebentar. Nah, akhirnya kita coba dengan yang lain. Akhirnya lampu hidup baru kita balik lagi ke video. Oh, jadi baik. agak terbalik kan waktu itu, Bu Fitri. Berarti masalah- Makanya waktunya 5 menit mungkin ya kemarin ya, Bu Fitri ya. Oke, berarti hambatannya ketika waktunya agak molor karena teknis ya Bu Dewi ya, Teknis, karena mati betul. lampu sehingga kita tidak bisa melanjutkan video tadi. Iya, Mungkin berarti itu terundur jadinya. baik. Kira-kira dalam hal waktu ini selanjutnya bagaimana usaha kita ya Bu Dewi ya? Kalau bisa terjadi lagi misalnya mati lampu, Iya. kira-kira apa solusi kita ya? Oke, sepertinya kalau seandainya mati lampu, videonya nggak usah ditayangin lagi, tapi diberikan penguatan apa sih sebenarnya yang ada di video tersebut ke anak-anak. Jadi nggak usah kita tampilin ulang lagi gitu, Bu Fitri. Baik. Biar Berarti maksimal. mungkin solusinya adalah tanpa video pun kita tetap harus menyampaikan apa isi videonya, Betul. intisarinya, sehingga anak masih tetap bisa melaksanakan kegiatan pembelajaran. Iya. Oke, itu dalam hal waktu. Tadi juga ada Bu Dewi sebutkan dalam hal media pembelajaran yang harusnya anak-anak bawa, kemudian tapi mereka tidak bawa. Kira-kira apa tuh usaha kita selanjutnya agar nanti tidak terjadi lagi seperti itu? Sepertinya mengingatkan kembali, Bu Fitri, dan anak-anak tuh disuruh bawa bukan hari H, tapi minat H-1 gitu suruh bawanya. Jadi memang
ketika mereka sudah bawa H-1, yang teman-teman yang belum bawa, barulah bawa di hari H-nya itu. Mana tahu ada yang ketinggalan apa gitu Bu Fitri. Nah, barulah di hari H. Seperti itu mungkin solusi dari problem yang tadi Bu. Baik, betul sekali Bu Dewi. Jadi mungkin memang untuk anak-anak, apalagi anak-anak ya Dewi ya, Iya, memang harus betul. jauh-jauh hari kita ingatkan kembali. Dan mungkin satu lagi nih Bu Dewi, kita juga harus hubungi orang tuanya mungkin nih. Oh iya, Ya, iya, mungkin ingatkan di- kembali WA group. Iya gitu, betul. ya. Jadi sehingga ketika hari H semuanya sudah lengkap membawa itunya. Baik Bu Dewi, kira-kira ini akan saya ingin kembali berkunjung nih ke kelas Bu Dewi next time dengan melihat apakah yang tadi yang kita sudah bahas tadi apakah sudah akan Bu Dewi laksanakan atau kira-kira kapan ya Bu Dewi ya? Bu Dewi bisa mengunjungi kembali kelas Bu Dewi ya? Boleh Bu Fitri, besok juga nggak apa-apa kalau Bu Fitri ada waktu. Oh berarti besok ya, hari Senin ya Bu Dewi ya? Boleh. Baik, baik. Terima kasih Bu Dewi untuk hari ini. Sama-sama Bu Fitri. Saya Semoga nggak sabar lagi bermanfaat. nih masuk ke kelas Bu Dewi lagi melihat perubahan-perubahan yang telah kita lakukan, Bu Dewi lakukan nanti di pembelajaran selanjutnya. Terima kasih Bu Dewi ya. Sama-sama Bu Fitri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, demikian kegiatan percakapan pasca observasi ini. Saya ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.